Aslinya kalau dari logat mungkin kelihatan ya. Orang Jawa Saya ya, tidak Bu? bisa lepas dari Jawa gitu. Jawa Timur. Oh ya, kebetulan kami 3 bersaudara. Ya, anak kedua. Saya dari Jawa Timur juga, Mojokerto. Ternyata baru tahu di sini. Kita bertetangga. Kalau saya lumayan banyak, Mas. Kalau tadi baru dikit kita 8 bersaudara. Anak ke-8 saya. Bagaimana kita sudah menjadi salah satu abdi negara dan abdi masyarakat ini, ya kita harus totalitas ya. Itulah menjadikan kita semangat untuk kita ya optimis bahwa semua pasti bisa dikerjakan dengan baik dimanapun kita ditempatkan. Karena kita ASN, ya. Pada saat kita mengikrarkan untuk menjadi ASN, ya kita bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, salah satu tempat tugas kita saat ini memang di KPU Bea Cukai TPP Batam. Iya, Kepri ini salah satu wilayah yang kita tahu ya, kemaritimannya besar. Kita 96% adalah lautan, kemudian 4% pulau-pulau. Nah, sekitar 1.300 pulau kecil-kecil. Nah, ini sangat strategik, bisa kita lihat ya dengan dinamika global saat ini, karena Kepri ini salah satu center investasi dan juga perdagangan dunia, dan juga itu barang yang masuk atau keluar negeri saja yang kita awasi. Tapi khusus di Batam ini agak unik. Karena keluar ke daerah lain di Indonesia itu juga harus kita awasi, betul. Karena memang sifatnya di sini ada insentif pembebasan untuk bea masuk dan pajak. Geografisnya dekat dengan Singapura, kemudian lokasinya yang ini memang FTZ, ini bukan tantangan tersendiri. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kita, jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa podcastnya Tamu Kita kami menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya yang memiliki inspirasi dan juga motivasi untuk para penonton podcastnya Tamu Kita. Dan kali ini luar biasa, di kesempatan edisi podcast Tamu Kita hari ini kami akan berbincang dengan dua narasumber tentunya yang kita akan gali sosok beliau dan juga karir dari dua narasumber. Saya sudah bersama dengan Kepala Balai Karantina Kepri, Ibu Herwin Tarti. Selamat siang, Assalamualaikum Bu. Selamat siang, Apa kabar, Bu? Fedi. Alhamdulillah baik. Bu Herwinin semangat terus ya Bu ya. Ya, siap. Luar biasa. Saling mensupport. Baik, di sebelah Ibu Herwin Tarti ada Pak M. Rofiud Zikri ya, Kepala Bidang PFPC 1 dari KPU Bea Cukai tipe B Batam. Benar Pak ya? Pak Zikri panggilan Pak ya? Betul, Zikri aja panggilannya. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Dan sahabat kita di sesi pertama seperti biasa, kita ingin lebih kenal lebih jauh dengan sosok-sosok dua narasumber ya, dengan Ibu Herwin Tarti. Ibu aslinya orang mana Ibu? Aslinya kalau dari logat mungkin kelihatan ya. Orang Jawa saya ya Bu tidak ya? bisa lepas dari Jawa gitu. Ya. Jawa mana Bu? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Asli kelahiran Jawa Timur. Betul. Baik. Ibu berapa bersaudara? Oh ya, kebetulan kami 3 bersaudara. Ya. Ibu anak kedua. Anak kedua. Iya. Jadi keluarga kami Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi posisinya sampai hari ini itu kita tidak pernah berkumpul dalam satu keluarga. Jadi kita beda-beda. Bisa-bisa tempatnya Bu. Ya. Yang pertama di mana? Yang pertama kita ada di Tulungagung, yang kedua ada di Bangka Belitung, nah kemudian tiga saya ada di Kepri Bu. Ya. Dalam rangka tugas tapi ya Bu ya. Iya betul. Artinya orang tua masih di? Orang tua masih di Jawa Timur juga. Di Jawa Timur. Ya. Wow, luar biasa. Artinya Ibu pendidikannya di Jawa semua? Pendidikan kebetulan saya dari SD sampai SMA kita di Tulungagung, kemudian melanjutkan kedokteran hewannya di Institut Pertanian Bogor. Ibu berarti dokter hewan? Hewan. Wah, memang cita-cita kemarin. Apa Bu? Sebenarnya kalau cita-citanya depan ya, tapi rezeki takdir menggariskan memang dokter hewan itu memang yang lebih pas buat saya. Dan ke karantina Bu? Karantina juga ternyata takdir juga, karena saya pertama kan sudah profesi dokter hewan itu kita udah melekat di peternakan. Kemudian saya
sebelum masuk karantina saya bergeraknya di swasta. Kemudian ada tantangan mau coba masuk pemerintah. Kemudian saya lihat kayaknya yang pas di karantina, ya alhamdulillah ternyata saya mendapatkan garis jalan hidupnya di karantina. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, betul. Bu, mohon maaf, ini udah keluarga, Bu? Ya, alhamdulillah sudah. Di mana berarti keluarganya? Ya, keluarga juga. Di Jawa juga? Berbeda-beda tempat ya. Ada berapa anak Ibu? Oh ya, kita ada dua putri, satu putri di semua? Bandung, satu di Jogja. Putri semua? Putri semua. Di Bandung udah keluarga? Di Bandung kuliah di Kuliah. Institut Teknologi Bandung. Nomor 2, Bu? Nomor 2 di Universitas Muhammadiyah. Kuliah juga? Iya. Pisah-pisah juga ya, Bu? Iya, makanya tadi kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda lokasi. Ya. Suami, Bu? Suami di Bangka Belitung. Ya ampun, Ya. Bu ya. Terus Iya. gimana ketemunya atau ngumpulnya, Bu, pas momen-momen apa? Ketemunya ya kita memanfaatkan momen-momen saat libur ya, kemudian kalau ada acara kita juga kita sempatkan ya, tidak harus bertemu langsung kan, sekarang kan zamannya udah digital ya, jadi semua sudah bisa mudah lah. Bisa silaturahmi via WA atau video call ya, Bu ya. Bu, gimana cara Ibu di tengah jauh dari keluarga tapi tetap semangat dengan fokus pekerjaan Ibu, tanggung jawab, gimana Bu caranya, Bu? Caranya Semangat, nah kemudian juga niat. Jadi kita sudah dari awal kita sudah berkomitmen ya, mungkin bagaimana kita sudah menjadi salah satu abdi negara, Ibu. Negara dan abdi masyarakat ini ya, kita harus totalitas ya. Itulah menjadikan kita semangat untuk kita ya optimis bahwa semua pasti bisa dikerjakan dengan baik. Dimanapun kita ditempatkan. Dimanapun kita ditempatkan. Luar biasa, Bu Erwin. Ibu, kita udah lebih kenal, lebih dekat ya sama Ibu Erwin Tarti ya. Iya. Karena ada nanti pembahasan yang lebih ini lagi kita. Siap. Siapa takut? Saya ke Pak Zikri. Pak Zikri aslinya dari orang mana, Pak? Saya dari Jawa Timur juga, Mojokerto. Tetangganya Bu yang tolong aku. Iya, saya Mojokerto saya. Ternyata baru tahu di sini. Kita bertetangga. Artinya Pak di Batam merantau itu gimana ceritanya? Iya, jadi sebenarnya ini penempatan kita kebetulan ya, tadi sampaikan Bu Erwin juga sama sebenarnya, karena kita ASN. Pada saat kita mengikrarkan untuk menjadi ASN ya, kita bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, salah satu tempat tugas kita saat ini memang di KPU Bea Cukai TPP Batam. Saat ini kita bertugas di situ. Jadi kalau asli tinggal sebenarnya nggak di sini, karena memang tugas kita di sini. Dari tahun berapa Bapak tugaskan? Kita dari tahun 2024. Oh, baru ya Pak ya? Baru kita awal sekitar sudah hampir 1 tahun ini, berarti 1 tahun lewat. Karena Februari, seingat saya Februari 2024. Pak, artinya keluarga di Jawa semua, atau gimana? Kalau kebetulan saya dengan 2 orang anak, dua-duanya udah kuliah semua sama kayak Bu Erwin tadi. Yang satu di Bandung di Telkom University, ini sudah hampir lulus. Yang kedua di Malang. Jadi sekarang karena sudah istri kebetulan nggak ada kegiatan di luar, ikut sama saya di Batam saat ini. Kalau Bapak sendiri berapa bersaudara? Kalau saya lumayan banyak Mas. Kalau tadi baru dikit kita 8 bersaudara. Iya. Pak Zikri anaknya? Anak ke-8 saya. Bungsu. Betul. Anak kesayangan. Itu gimana 1 sampai 7-nya di mana? Ada yang di Batam juga, ada di Kepri? Enggak ada. Kebetulan kita juga sama, terpencar-pencar, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada. Jadi tersebar. Tapi masih di Jawa semua. Yang keluar hanya saya. Yang keluar dari Jawa hanya saya. Betul. Bapak artinya pendidikan di Jawa ya Pak ya, dari SD? Iya. Dari Kebetulan saya SD sampai SMA di Mojokerto, kemudian kebetulan ikut sekolah ikatan dinas, saya dari alumni STAN. Nah, karena setelah lulus langsung masuk Bea Cukai. Iya. Itu Pak ya ceritanya. Betul. Ya. Orang tua Pak? Orang tua sudah meninggal semua. Iya. Tapi pasti bangga Pak ya orang tua ya. Mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya. Baik, ini kita udah dikodein ya, sesi 1 habis ya.
Kita masuk di sesi kedua terkait dengan karir. Saya ke Bu Herwintarti dulu. Ibu kepala Balai Karantina Kepri ya Bu ya. Mulai kapan Bu kalau di Kepri Bu? Iya, mungkin hampir sama dengan Pak Fikri ya. Saya mulai per Januari 2024. Saya hampir sama. 1 tahun lebih berarti ya 1 Bu tahun ya? lebih. Tapi sebelumnya Bu? Sebelumnya saya bertugas di Bangka Belitung. Oke. Ya. Berapa tahun Bu? 1 tahun ya. Sebelumnya juga ditempatkan kita di Lampung, kemudian Palembang. Oke. Ya. Oh, Palembang pernah juga Bu? Pernah. Berapa tahun Bu? Pertama ada 2. Pertama 4 tahun, kedua 2 tahun. Oh, 2 kali ke Iya, Palembang? 2 kali. Di Lampung? Di Lampung 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Iya. Artinya ada beberapa daerah Bu yang ini Bu jadi kepala Sekitar karantina. 6 ya perputaran ya. 6 perputaran Bu ya. Iya. Wow, luar biasa. Iya. Bu, gimana kalau Ibu menengok Bu dari beberapa 6 daerah Iya. tadi yang Ibu lalui? Gimana terkait dengan masyarakatnya atau pekerjaan terkait dengan karantinanya Bu? Iya, luar biasa ya. Ternyata Indonesia itu memang memiliki karakteristik yang sangat bagus ya. Masing-masing punya kearifan lokal. Jadi kita bersyukur di mana kita sebagai ASN kita bisa diberikan amanah untuk dapat menjelajah di beberapa tempat, sehingga itu juga menjadikan kita untuk lebih menyadari ya bahwa semua yang kita jalanin ini ya semua memang sudah merupakan nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana kita di suatu tempat ya kita harus bisa beradaptasi dan bagaimana di situ kita bisa mampu memberikan manfaat dan berkontribusi bagi negara dan masyarakat. Bu, juga mungkin dijelaskan ini fungsi dan juga tugas dari karantina Bu. Apa Bu? Silakan Bu. Oh, baik. Ini juga salah satu bagian dari panggilan ya. Bagaimana dengan tugas dan fungsi karantina ini, mungkin kalau ada yang diminta memilih, mungkin lebih memilih yang mungkin lebih pada titik yang lebih tantangannya tidak besar. Tapi kalau kita seperti kami ya, Bea Cukai, karantina, imigrasi, ini yang pertama tantangannya kita ditempatkan siap di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang kedua dengan tugas dan fungsi yang melekat di karantina sesuai dengan mandatori amanah Undang-Undang Nomor 21 2019 dan juga turunannya PP Nomor 29 2023 ini adalah menjadikan senjata kita, bagaimana kita bertugas untuk melindungi dan juga untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di wilayah seluruh Indonesia ini. Bagaimana dengan tugas dan fungsi kita melakukan cegah tangkal penyakit yang ditularkan baik hewan, ikan, dan tumbuhan. Ini kan salah satu tugas yang mulia. Kemudian di Undang-Undang 21 juga penjabarannya lebih global, mengikuti dinamika saat ini. Bagaimana dengan sistem perdagangan bebas. Nah, ini kita diberikan amanah di samping untuk mencegah penyakit, juga kita sebagai economic tool. Bagaimana kita mendorong terkait dengan hilirisasi komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan ini bisa mendukung dan juga bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan yang menjadi visi dan misi Bapak Presiden ya. Bagaimana dengan mensukseskan Asta Cita, yaitu terkait dengan kemandirian pangan dan juga kedaulatan pangan. Nah, tadi saya sampaikan ada 2 poin. Nah, yang 3 adalah kita juga harus melakukan pengawasan dan juga pengendalian terkait dengan peredaran untuk produk rekayasa genetika, kemudian juga agensia hayati, jenis asing invasif, kemudian juga menjaga keamanan mutu pangan dan pakan, dan yang terakhir kita juga untuk melakukan pengawasan dan juga perlindungan terkait dengan peredaran satwa dan juga tumbuhan liar dan langka. Nah, ini komponen ini adalah sistem penyelenggaraan karantina yang menjadi baik tugas kami dan juga masyarakat ya untuk bisa menjaga
dan melindungi terkait dengan plasma ufah yang ada di Indonesia kita. Bu Herwin, selama 1 tahun bertugas di Kepri ini bagaimana sejauh ini Bu terkait dengan peredaran dan juga pengawasan yang kita lakukan Bu di Kepri? Iya, Kepri ini salah satu wilayah yang kita tahu ya kemaritimannya besar, kita 96% adalah lautan, kemudian 4% pulau-pulau, sekitar 1.300 pulau kecil-kecil. Nah ini sangat strategik bisa kita lihat ya dengan dinamika global saat ini, karena Kepri ini salah satu center investasi dan juga perdagangan dunia dan juga investasi pariwisata. Jadi kalau kita bisa melakukan pemetaan Batam, Tanjung Pinang, Karimun dan wilayah sekitarnya ini, sebenarnya ini sudah merupakan gabungan yang luar biasa. Salah satu mininya Indonesia. Nah, tentunya tantangannya juga luar biasa. Bagaimana kita berbatasan dengan negara luar yang menjadikan tantangan kita untuk kita di border ini bisa melaksanakan tugas dan fungsi bersama-sama dengan entitas lain, termasuk dengan Bea Cukai di border. Nah, ini tentunya tugas kita untuk dapat mensukseskan dari apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 21 dan juga dari 6 tadi daerah yang pernah Ibu singgahi. Iya. Mungkin Kepri yang tantangannya lebih berat? Iya. Seperti itu? Kepri bukan saya bilang lebih hebat, tapi Kepri butuh tantangan yang lebih kuat. Ya begitu. Tapi saya optimis ya dengan ada dari Bea Cukai, imigrasi dan juga entitas lain di border. Ini kalau kita solid dan kita sinergi, insya Allah kita bisa untuk menjalankan tugas dengan maksimal. Dan ini sudah terbukti ya sepak terjang dari Bu Herwin Tarti bersama dengan mitranya ya Bu. Terima kasih. Saya ke Pak Zikri. Pak Zikri berarti sebelumnya di Batam di mana Pak bertugasnya Pak? Baik, sebelum di Batam, saya kebetulan tepat sebelum di sini kita bertugas di Papua. Di Papua. Betul. Lebih jauh ya ini Pak. Lebih seru. Kalau Bu Herwin tadi di Barat, saya kayaknya khusus timur nih. Lebih Karena saya pernah ya, bertugas di Atambua juga, di NTT, kemudian juga pernah bertugas di terakhir sebelum ke sini di Papua. Jadi setelah sekitar 2,5 tahun di Papua, kita digeser ke Batam. Baik, Pak, dari beberapa tadi ya sama pertandingan Ibu Herwin yang Bapak singgahin, gimana Pak? Ada perbedaannya terkait dengan tugas pokok dari Bea Cukai gimana Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat pasti setiap daerah punya tantangan tersendiri karena memang punya keunikan masing-masing. Nah, terutama kalau untuk daerah timur, memang ini benar-benar kita lebih mendewasakan diri karena kita memang masyarakat yang benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, kita menerima saudara kita. Sedangkan kalau memang di Batam tantangannya lebih ke geografis karena memang di sini juga ada fasilitas yang menantang, basis FTZ yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kaitannya dengan tusi kita, terutama di Bea Cukai, saya rasa ini sama dengan Bu Herwin, karena kalau di kami biasanya normalnya itu barang yang masuk atau keluar negeri saja yang kita awasi. Tapi khusus di Batam ini agak unik. Karena keluar ke daerah lain di Indonesia itu juga harus kita awasi, betul. Karena memang sifatnya di sini ada insentif pembebasan untuk bea masuk dan pajak. Sehingga untuk barang yang keluar kita pastikan apakah ini sudah terpenuhi ketentuan dari sisi fiskalnya maupun dari regulasi larangan pembatasan kalau di sisi bea cukai. Mungkin itu kalau yang menarik di Batam memang tadi geografisnya dekat dengan Singapura, kemudian lokasinya yang ini memang FTZ, ini mungkin tantangan tersendiri. Mungkin itu. Pak, ini juga menjawab dari masyarakat umum atau juga statement di luar Pak ya, karena Batam ini katanya identik dengan barang-barang ilegal. Nah, mungkin bisa di sini Pak dijelaskan dari Bea Cukai seperti apa, silakan Pak. Baik, sebenarnya kalau kita lihat tujuan dari FTZ ini kan untuk memajukan dari sisi investasi sebenarnya, dari sisi pembangunan. Nah, pasti nanti dari beberapa insentif tadi yang memang diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang lain, ini pasti ada eksesnya. Salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas yang memang dipergunakan untuk industri supaya tumbuh. Pasti ada iringan-iringannya pasti. Ada pemanfaatkan dari beberapa oknum yang memang coba memanfaatkan kriteria bebas tadi supaya barang-barang ini lebih murah. Karena memang masuk ke sini kan tanpa pajak. Harusnya memang ini dipergunakan untuk industri. Tapi pasti ada beberapa pihak yang memang memanfaatkan celah ini untuk keuntungan pribadi. Ini memang pasti ada.
Tapi kita semua rekan-rekan di border, saya yakin kita ada CIQ tanpa port ya, ada teman-teman di KSOP, pasti sejalan kita benar-benar pengen sebenarnya fasilitas yang diberikan ini untuk investasi, jadi tidak dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya ilegal. Kita akan semaksimal mungkin untuk menjaga itu. Itulah fungsi kami CIQ di border dalam rangka untuk keamanan pangan, keamanan dari sisi fasilitas yang diberikan pemerintah. Nah ini memang ujung-ujungnya untuk kemakmuran harapannya. Kalau ekses sampingan, itulah tugas kami untuk melakukan penindakan. Nah, border, Ibu ya. Border itu mitra atau apa, Bu? Bukan. Border itu namanya barrier ya. Iya. Pembatas. Oh, pembatas. Pembatas antara. Ya kebetulan kalau di komunitas border itu ada CIQ, Custom, Immigration sama Quarantine. Jadi kita itu sudah nggak dipisahin. Ya memang pasti ada gitu. Dengan tugas masing-masing tentunya. Nah, ini memang kita hampir di seluruh perbatasan atau tempat pintu masuk keluar masuk lalu lintas orang maupun barang. Nah, CIQ di situ ada. Nah, itu border itu tempat lalu lalang tadi itu. Bisa orang, bisa barang atau daerah-daerah perbatasan yang memang langsung berbatasan dengan negara lain. Baik. Kita satu pertanyaan lagi nih yang memang katanya ada info terbaru ya Bu ya, dari karantina dan juga bea cukai ada perubahan apa Bu, bisa dijelaskan? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini bersama-sama langsung dengan bea cukai yang terkait dengan Perba nomor 5 tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Perba nomor 1 2024. Dan terkait dengan Perba nomor 5 ini sudah menjadi mandatori dengan penetapan Kementerian Keuangan dengan nomor 18. Dan di dalam Perba nomor 5 ini adalah salah satu fungsi dari karantina itu adalah sebagai ekonomi tool. Bagaimana dengan jenis komoditas wajib periksa karantina, baik hewan, ikan, dan tumbuhan, ini kita sudah identifikasi dan sudah kita klarifikasi menjadi harmonis sistem code atau HS code. Nah, HS code inilah yang menjadikan mandatori kita pada saat ada sistem perdagangan lalu lintas antar negara dan juga antar wilayah, tentunya mengacu kepada HS Code yang terbaru dari Perba nomor 5 2025. Dan ini kita sudah lakukan sosialisasi bersama dan sinergitas bersama Bea Cukai. Harapannya adalah kita memiliki komitmen yang sama untuk mendorong bahwa komoditas wajib periksa hewan, ikan, dan tumbuhan yang melalui wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun ini kita akan lakukan sistem percepatan layanan secara digital yang sudah menjadi mandatori Stranas PK, yaitu Single Assessment Quarantine Bea Cukai, di mana dengan sistem digital terintegrasi ini mitra kerja jangan khawatir bahwa nanti ada hambatan yang mengganggu proses kelancaran lalu lintas logistik, khususnya wajib periksa karantina di border. Jadi harapan nanti dengan Perba nomor 5 ini kita bisa melakukan proses layanan secara optimal dengan sesuai apa yang menjadi kebutuhan dari mitra kerja, sehingga ini nanti diharapkan dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Kepri khususnya. Baik, kapan diberlakukannya Bu? Ya, untuk Perba nomor 5 ini sesuai dengan ketetapan Bapak Kepala Badan Karantina Indonesia memang sudah ditetapkan per 2025. Namun kemarin kita lakukan penundaan karena memang kita akan memberikan waktu kepada pelaku usaha untuk dapat menyesuaikan dengan sistem dengan kode HSS yang baru ini, sehingga nanti pada saat melakukan proses bisnis lalu lintas perdagangan untuk komoditas wajib periksa ini tidak ada hambatan baik di kami di karantina maupun di Bea Cukai. Baik, Pak Zikri menambahkan Pak dengan Perba nomor 5 ini, silakan Pak. Baik, ini memang menarik. Perba nomor 5 ini terkait sama regulasi karantina. Memang kami dari custom atau dari Bea Cukai itu mendapatkan amanat kalau seandainya ada penegakan, bagi kami ini kan sebenarnya bagian tugas ya, karena begitu nanti ada penegakan yang harus dilakukan di border, berarti antara lalu lintas barang tadi, berarti kami harus berkoordinasi dengan instansi penerbit izinnya.
kalau karantina sudah melakukan pengaturan untuk produk-produk tertentu ini harus melalui uji karantina, maka kami harus memastikan bahwa persyaratan yang diminta itu harus terpenuhi atau tidak. Nah, itu Bea Cukai di sana untuk memastikan apakah persyaratan atas barang yang keluar maupun masuk ini sudah sesuai dengan ketentuan dari instansi vertikal yang sudah ada atau belum. Nah, contohnya kalau dari sini begitu ada Perba 5, kami berkewajiban untuk menegakkan ketentuan itu. Kalau seandainya ada barang-barang yang masuk atau keluar sudah memenuhi ketentuan Perba nomor 5 atau tidak. Itu fungsi kami untuk membantu rekan-rekan untuk memastikan bahwa barang yang masuk ini sesuai dengan ketentuan dari Perba nomor 5. Nah, Bu, perubahan mendasar dengan ada Perba 5 ini apa yang harus diini sama perusahaan, Bu? Perubahan mendasar tentunya mereka harus melakukan pemetaan kembali ya, identifikasi terkait dengan penetapan HS code yang sudah dimandatori di Perba nomor 5 maupun KMK nomor 18. Nah, sehingga pada saat mengajukan proses bisnis layanan untuk diajukan kepada karantina maupun ke Bea Cukai, tentunya kita sudah melakukan penetapan tindakan karantina apa, sehingga nanti proses percepatan ini tidak mengganggu dari jangka waktu layanan yang sudah kita tetapkan. Mungkin ini harapannya, yang kami yakin mitra kerja sudah memahami dari Perba nomor 5 ini, karena kita proaktif ya menyampaikan apabila ada permasalahan kendala-kendala di lapangan, silahkan langsung nanti menghubungi PIC dari petugas kami melalui PPID. Bu, kita sudah di sesi terakhir ya, sudah diingatkan. Sudah jelas, lebih paham tentunya ya podcastnya sahabat kita yang menyaksikan podcast kita di siang hari ini. Kita masuk di sesi ketiga, ada 2 artikel yang sudah disiapkan oleh teman-teman podcast tamu kita. Satu artikel untuk Bu Herwin, saya bacakan ya Bu ya. Ini Balai Karantina bersama dengan Kejati Kepri sinergi cegah produk pertanian ilegal Bu di bulan April 2025 kemarin. Baik. Bisa dijelaskan gimana Bu ini kemarin? Baik, ini salah satu upaya kita di dalam kita mengendalikan dan juga melakukan pengamanan terkait dengan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya tugas dan fungsi ini tidak dapat kita lakukan secara independen sendiri, dan kita perlu dukungan, sinergitas dan kolaborasi khususnya untuk entitas di pengawasan, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi, karena memang dari sisi tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi juga salah satunya adalah mengayomi dari institusi KL-KL yang ada di kementerian lain, sehingga kami tentunya dalam menjalankan tugas ini banyak tantangan di lapangan karena kita harus menegakkan aturan dan juga kita harus berhubungan dengan stakeholder ataupun masyarakat. Jadi diharapkan dengan sinergitas yang terjalin kuat ini tentunya kita akan meminimalisir ya pencegahan masuk dan keluarnya peredaran komoditas wajib periksa yang tidak patuh dan tidak lapor kepada pejabat karantina di tempat pengeluaran maupun tempat pemasok. Baik. Satu lagi artikelnya ini untuk Pak Zikri. Ini Bea Cukai dan Karantina fasilitasi ekspor 500 kg ikan anggoli dari Kepri ke Hawaii Pak ya, pada Maret 2025 kemarin Pak. Bisa dijelaskan Pak sedikit ini gimana ini Pak? Ya, baik. Sebenarnya kalau kerjasama, hampir semua bidang kita kerjasama dengan karantina, terutama ada kaitannya dengan karantina ya. Untuk ekspor, ini memang jadi salah satu andalan kita, terutama memang dengan kondisi seperti ini kita membutuhkan devisa yang besar, sehingga kita sangat mensupport kalau seandainya ada rekan-rekan dari pengusaha dalam rangka tindakan untuk melakukan ekspor. Ini tentunya hal yang memang perlu kita fasilitasi. Kebetulan salah satu tusi dari kami di Bea Cukai itu trade fasilitator. Jadi kami akan menjembatani terutama untuk hal-hal yang memang positif, terutama mendorong ekspor. Kalau ada hal-hal yang memang seperti ini, tentu kami akan terdepan dengan teman-teman karantina untuk memastikan dari produk kita memang aman, supaya nanti di luar negeri juga bagus. Kemudian dari sisi custom clearance-nya kita juga akan lakukan secepat mungkin, sebaik mungkin. Baik, luar biasa Pak. Pak, kita di sesi terakhir mungkin ada kata-kata bijak yang menginspirasi tentunya untuk penonton kita. Boleh dari Bu Erwin terkait dengan sosok ibu, terkait dengan pekerjaan atau juga karir.
Silakan Bu, di kamera itu Bu. Ya, Boleh. terima kasih. Tentunya kita tetap harus bersyukur apa yang ada pada diri kita dan apa yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dengan rasa syukur itu adalah menambah semangat kita untuk terus kita mengembangkan diri dan juga kita optimis untuk maju ke depan. Luar biasa kata-katanya. Dari Pak Zikri, boleh silakan Pak Zikri. Kalau buat saya jabatan itu amanah. Ya betul, ini memang harus kita jaga betul karena tidak hanya bertanggung jawab di dunia, kita juga harus mempertanggungjawabkan juga di akhirat setelah kita nanti meninggal. Jadi harus betul-betul kita jaga, kita memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa kita berikan. Mungkin itu dari saya. Dimanapun kita berada Pak ya, berikan yang terbaik Berada. ya. Pak Zikri, terima kasih waktunya. Ibu Erwin, terima kasih Bu ya. Luar biasa dapat memberikan inspirasi, motivasi dan edukasi tentunya ya Bu ya. Ini banyak edukasi. Baik, sahabat kita, demikian tadi perbincangan kami podcast tamu kita di edisi kali ini bersama dengan dua narasumber. Ada Pak Zikri dari Bea Cukai TPB Batam dan juga Ibu Herwin Tarti, Kepala Balai Karantina Kepri. Dan tentunya terus saksikan konten-konten kami di podcastnya tamu kita. Kami selalu akan menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya, yang memberikan inspirasi, motivasi dan juga edukasi untuk kita semua penontonnya podcast tamu kita. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.